Selamat datang di presentasi tentang standar tata kelola TI. Saya Kevin Valeri akan membahas 3 standar utama tata kelola TI, yaitu ISO 9001, ISO 27002, dan ISO 38500. Standar-standar ini penting untuk memastikan bahwa teknologi informasi yang digunakan dalam organisasi dikelola dengan efektif dan efisien. Tata kelola TI sangat penting dalam dunia digital saat ini untuk memastikan efisiensi dan keamanan organisasi. ISO 9001, ISO 27002, dan ISO 38500 adalah standar yang menyediakan kerangka kerja untuk manajemen mutu, keamanan informasi, dan tata kelola perusahaan. Memahami standar ini sangat penting bagi para eksekutif senior untuk mendorong praktik tata kelola TI yang efektif. Terdapat 5 domain dalam tata kelola TI, yaitu penyelarasan strategis, manajemen kinerja, pengiriman nilai, manajemen risiko, dan manajemen sumber daya. ISO 9001 berfokus pada peningkatan kualitas berkelanjutan dalam proses bisnis. Standar ini membantu organisasi meningkatkan kualitas produk dan daya saing. Proses pemantauan dan pencatatan, pemeriksaan dan peninjauan hasil, serta penerapan perbaikan berdasarkan temuan sangat penting dalam standar ini. 27002 memberikan panduan komprehensif untuk manajemen keamanan informasi. Standar ini membahas berbagai bentuk keamanan informasi dan membantu organisasi menilai persyaratan keamanan mereka. Langkah-langkah penerapan ISO 27002 meliputi menetapkan kebijakan keamanan, mendefinisikan ruang lingkup ISMS, melakukan penilaian risiko, memilih tujuan dan kontrol keamanan, dan banyak lagi. ISO 38500 menawarkan panduan untuk tata kelola TI perusahaan, menekankan penyelarasan strategi TI dengan tujuan bisnis. Standar ini membantu organisasi mengelola sumber daya TI mereka secara efisien. Studi menunjukkan korelasi positif antara tata kelola TI yang efektif dan standar seperti ISO 27001, 27002, dan COBIT. Kerangka kerja COBIT menjembatani risiko teknis, kontrol, dan bisnis. COBIT memberikan pendekatan terstruktur untuk mengelola risiko TI secara efektif. Manajemen risiko TI yang efektif meliputi identifikasi risiko, penilaian dampak, prioritas risiko, dan mitigasi. Organisasi didorong untuk mengadopsi COBIT bersama standar ISO. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan standar tata kelola TI seperti ISO 9001, ISO 27002, dan ISO 38500 merupakan langkah krusial bagi organisasi di era digital ini. Manfaat penerapan standar, peningkatan ketahanan siber. Standar-standar ini membantu organisasi membangun sistem yang lebih aman dan tangguh terhadap ancaman siber, melindungi data sensitif, dan menjaga reputasi perusahaan. Peningkatan daya saing. Dengan menerapkan standar tata kelola TI, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, kualitas produk dan layanan, dan pada akhirnya meningkatkan daya saing di pasar. Peningkatan tanggung jawab sosial. Organisasi yang menerapkan standar tata kelola TI menunjukkan komitmen terhadap praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab, yang dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan stakeholder. Faktor kunci keberhasilan, komitmen manajemen, puncak. Dukungan dan komitmen dari manajemen puncak sangat penting untuk menumbuhkan budaya kepatuhan terhadap standar tata kelola TI di seluruh organisasi. Pendidikan berkelanjutan. Penting bagi organisasi untuk terus memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan agar mereka tetap mendapatkan informasi tentang praktik terbaik dan standar yang berkembang. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Standar tata kelola TI bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah proses yang berkelanjutan. Organisasi perlu secara berkala mengevaluasi efektivitas penerapan standar dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Dengan menerapkan standar tata kelola TI secara efektif, organisasi dapat mencapai keunggulan operasional, meningkatkan keamanan informasi, dan membangun kepercayaan dengan stakeholder, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan dan kesuksesan bisnis yang berkelanjutan.